Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa tujuan akhir Allah memerintahkan Nabi Musa menghadap Fir'aun? Di dalam Quran surat 26 ayat 17 itu Allah menyatakan an arsil ma'ana bani Israel. Ini poin tujuan akhir. An arsil ma'ana bani Israel. Lepaskanlah Bani Israel, artinya pergi bersama kami, karena Nabi Musa itu golongan dari keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub ke bawah sampai Nabi Musa. Artinya menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu menyatakan, yakni bebaskanlah mereka dari perbudakanmu, karena sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan bala tentaranya yang ikhlas. Sekarang mereka berada di dalam penindasan dan penyiksaanmu yang merendahkan martabat mereka. Itu Bani Israel pada masa Nabi Musa. Banyak Bapak sekalian kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada Bani Israel itu. Sampai ayatnya ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu disampaikan, disuruh menyampaikan kepada Bani Israel sebagaimana di dalam Quran di surat 2 itu ada kalimat ngeten, ayat 47, ya Bani Israel uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ayat 47 surat 2, coba sampean terjemahkan tuh. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Nikmat Allah diberikan kepada Bani Israel masa itu. Terus yang kedua, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Nah, ini. Jadi nikmatnya diberikan oleh Allah banyak. Waktu itu diunggulkan di atas umat, tapi dulu, nah itu kan keturunan sekarang berhadapan dengan Rasulullah, Bani Israel. Maka disuruh menyampaikan, ya Rasul sampaikan, kalau biyen bapak-bapak Bani Israel itu, mbah-mbah itu diunggulkan di masanya, kemudian diberi nikmat yang besar. Apa nikmatnya? Banyak Bapak sekalian. Contoh pernah Bani Israel itu ketika membawa Nabi Musa membawa Bani Israel tidak bisa minum, karena di tempat padang teh waktu itu. Padang teh itu ya karena kecerewetan Bani Israel, karena waktu itu Bani Israel kan dijanji oleh Allah dikei negara, dikei negara Palestina, disuruh masuk. Lah gak gelem, Bani Israel gak gelem. Bahkan mereka itu menantang dengan komentarnya seperti ini. Di surat 5 di ayat 23.
ada dua orang di sini yang memberikan motivasi. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallah alaihima an amallahu alaihim adkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innahum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di ayat 23 surat 5. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Berarti ulama besar waktu itu, ulama zaman Nabi Musa pada Bani Israel. Muni ngeten. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Serbulah mereka. Itu pernyataannya. Kalau kamu nanti nyerbu, maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Itu pernyataannya. Dengan catatan, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Udah, berangkatlah, serbu. Kamu nanti akan menang di sana. Apa yang dikatakan orang ini, apa diterima oleh mereka? Dua orang itu tidak dijelaskan siapa orangnya, apa Nabi Musa dengan Harun atau yang lain. Lalu ayat 24 mereka mengatakan ini, qalu ya Musa. Kalau melihat ayat 24 ini, rupanya di ayat 23 itu Nabi Musa dengan Harun koyok-koyok ngeten. Bab jawabannya ngeten, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Ngoten lho. Jadi bekal-bekal ndablek iku wis ana rupane. Zaman ke zaman Nabi Musa. Saya tidak akan masuk selamanya wahai Musa. Kenapa kok enggak gelem masuk? Selagi mereka ada di dalamnya. Kalau mereka itu masih yang berkuasa di dalamnya itu ada, saya tidak akan masuk selamanya. Ngoten Bapak. Maka sekarang terus Bani Israel waktu niku. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Gak gregetno ngaten. Wis saniki Nabi Musa, silakan kamu berangkat bersama Tuhan kamu. Koyok-koyok Allah itu Tuhannya Nabi Musa, bukan Tuhannya. Padahal Allah kan Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku ya Tuhanmu. Tapi seakan-akan Allah itu hanya Tuhannya Nabi Musa. Mereka itu beranggapan semacam itu. Sampai saya pergi saja dengan Tuhanmu. Lapor permintaan mereka, Nabi Musa suruh pergi itu. Dan berperanglah kamu berdua. Maunya Nabi Musa karo Tuhan berperang ambil wong-wong. Gak gregetno ngaten. Jadi sekat biyen iki sok gregetno Bapak. Bani Israel. Nah, terus mereka ngeten. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Karepe dhewe. Nggih. Engko lek wis menang, aku tak duduk aja di sini, lek wis menang baru saya masuk. Monggo ten mriki ngoten, umpamane isu-isu matamu. Aku mbok kon perang karo Allah karepmu dhewe. Monggo ngomong gregetno ngoten. Tapi Nabi Musa mboten muni ngoten.
Ya jane gregetno. Makanya Nabi Musa akhirnya terus madul nang Allah ngaten. Qala Rabbi innila amliku ila nafsi wa akhi fafruq bainana wa baina qaumil fasikin. Berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Ya Allah, pun tobat saya ya Allah. Angel wong-wong niki. Lek kula nak nguasai diri saya bisa ya Allah, nguasai saudara saya Harun bisa. Lek tiang-tiang iku pun gregetno mboten kuat rasane kula ya Allah. Bahasa kasarnya itu seperti itu. Lalu permintaan Nabi Musa, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu dihukum mereka. Dihukum tidak bisa masuk ke negara yang dijanjikan. Maka di ayat 26 qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Ayat 26. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Berarti seumur ya? Iya. Seumur itu mau kecilik ngono sampai 40 tahun. Lah sing wis gedene mulai dari umur 20, 40 tahun umur sudah. Nggih. Lah lek wong iku sing dijak iku seumure wis 35 utawa 40. Lah 40 tahun ya wis mati kok. Nggih. Jadi diharamkan gak iso mlebu wis haram. Dan ini negara Palestina tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang Yahudi untuk selama-lamanya. Makanya perang terus. Karena sikap mereka seperti itu. Tetapi mereka kepingin ngerebut. Maka Bapak Ibu sekalian dihukum di situ, tidak tahu arah mana utara, mana selatan, nggak tahu. Dihukum di situ, bingung Bapak. Lah namanya dihukuman ini loh, orang yang dihukuman masuk kerja gak? Orang dihukuman itu kerja gak? Di LP enggak kerja, tapi makan kan? Enggak kerja tapi makan. Soalnya diberi apa? Makanya dirangsum oleh Allah. Rangsuman itu mriki di surat 2 ayat niki 57. Niki lho. Wa dhallal na alaikumul ghamama. Niki dihukum Pak Bu. Niki panjenengan terjemahkan. Dan kami naungi kamu dengan awan. Diceritakno biyen bapakmu ya, mbahmu biyen. Tak dekek nang ngene tempat yang namanya padang teh, tapi tak naungi karo awan. Jadi hukumannya gak hukuman nang ngene jero gedung Pak. Tapi di daratan yang lepas. Yang kedua, wa anzalna alaikumul manna wasalwa. Dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Oh. Jadi dirangsum dari langit Pak Bu. Turun bengi itu setiap malam itu turun manna. Setiap malam turun manna. Manna itu rutu-rutu nang ngene daun-daun begitu. Itu adalah makanan yang bergizi yang sudah masak dari langit. Gak adik masak. Langsung dijukoi, diadai, dipangan. Tidak banyak, tidak mengandung bakteri, tidak mengandung virus. Dimakan bergizi, dirangsum dari langit. Gak ono panganan ngono iku. Sing dirangsum ngoten niku. Dan itu selama sekian tahun. Setiap hari dirangsum teko langit. Jadi mereka tidak masak, tapi bingung Pak Bu, posisinya bingung. Dibuat oleh Allah seperti itu.
Terus ada salwa. Salwa itu ya kalau seperti burung itu bisa dipegang dengan mudah, ya pating keleler begitu. Nah itu dibakar ngono wis dadi makanan enak dan nikmat. Lauknya, lauk pauknya. Wes Allah menyatakan lewat Nabi Musa. Sekarang kipanganan teko langit. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dengan catatan wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yatlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nikmat dulu, nikmat yang selanjutnya. Ketika mereka berada di tempat yang sangat begitu nggak ada air, lalu mereka minta air, karena nggak ada air. Liwat Nabi Musa usul nang Allah, itu nikmat loh. Usulnya ini di ayat 60. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asokal hajar. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Jadi kalau ada kalimat wa'idha atau wa'id itu mesti sejarah, mesti ceritanya panjang. Jadi penjenengan nek maca Quran ana wa'id atau wa'idha itu ceritanya panjang. Ingatlah, berarti cerita tuh. Nah itu Musa memohon air untuk kaumnya. Ya Allah, aku mohon air untuk ini kaum saya ya Allah, karena tidak ada air. Dituruti kali Allah. Lalu kami berfirman. Nah, idrib bi asokal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ada batu Pak Bu besar. Nabi Musa ini nanti nggo tongkat, pukul, disuruh mukul, tapi gak ngerti Nabi Musa, diapakno, dipukul untuk air, kon mukul dipukul celtok, watu lek dipukul lak tok ngoten. Mosok bayur lak mboten. Tok ngoten ajene watu. Begitu dipukul, fajarat min husnata asrota aina. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Jadi yang dipukul batu di sini memancar 12 mata air, sumber grocok kaya lapindo ngono. Grocok. 12 iku rono kono 12 maju. Mereka 12 tempat munggo bahasa kula Pak Bu. 12 desa. Mancar airnya itu keluar. Lalu mereka tahu qad alima kullu unasi masrobahum. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Roh sak suku itu satu keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dua putra, semua putra Pak Bu. Itu 12. Dari istri pertama 10, dari istri kedua 2, pas 12. Ya, akhirnya 12 orang itu tahu sudah, nggone masing-masing. Itu bagian saya nak kono, suku ini sana, keturunan ini sana, turunan ini sana, mencar sudah menjadi luas. Di bawah pimpinan Nabi Musa. Tapi itu hukuman maksud. Wes dikon minum, Allah perintah gini. Kulu wasrobu mir rizkillah. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Nah, dengan catatan wala taksau fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Panganan umbin ya, saiki ojo gawe kerusakan aku di bumi.
Soalnya kalau dibuat kerusakan airnya nggak metu juga bisa terjadi. Nah itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel masa itu. Namun Bapak Ibu sekalian, mereka ini banyak menentang di masa itu. Lah, Bani Israel di masa itu adalah masih orang beriman, masih dekat dengan bapaknya, dengan Nabi Yakub, masih dekat, jadi masih beriman mereka. Walaupun dulu pernah menganiaya adiknya yang namanya Yusuf itu. Kan Yusuf pernah masukkan ke sumur itu. Tapi mereka sudah tobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Sudah menyebar jadi orang yang beriman. Pas kencengnya pemerintahan atau penguasa yang namanya Ramses II itu disebut Fir'aun karena gelar raja yang angkara murka, yang bengis itu semuanya disebut Fir'aun. Jadi lek ana wong bujukan dadi raja, bujukan ya Fir'aun. Nggih, ngomongnya gak cocok ya Fir'aun. Cocok. Dan banyak mereka menindas rakyatnya itu Fir'aun dengan berbagai macam cara, berbagai macam kebijakan dan seterusnya. Jadi Fir'aun itu gak Fir'aun kotok, Fir'aun itu terus Fir'aun sampai kiamat itu Fir'aun itu muake. Okay. Mereka ini diperbudak oleh Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu. Karena diperbudak, mereka tidak punya kekuasaan, tidak punya kemerdekaan. Fir'aun melihat bahwa semakin hari mereka semakin menjadi kuat di negeri yang ia pimpin. Perdagangan dan bisnis yang strategis ada dalam genggaman mereka. Bahkan banyak aset kaum asli Mesir berada di tangan Bani Israel. Bukan tidak mungkin kekuasaan yang dimiliki oleh keturunan Ibrahim alaihissalam tersebut akan mencapai istana Fir'aun di kemudian hari. Nih, kekejaman Fir'aun terhadap Bani Israel. Maka Fir'aun mengambil cara yang teramat licik untuk mengalahkan dominasi Bani Israel. Ia merampas harta benda mereka dan memasukkan hasil rampasan tersebut ke kantong pribadinya. Jadi Bani Israel duwe kekayaan itu diambil. Maunya ada yang usul Bani Israel dihabisi aja, wahai Fir'aun. Cuma ini, lah kalau dihabisi siapa yang menyembah panjenengan? Tidak ada gitu loh. Oh iya ya, begitu Fir'aun. Jadi gak dihabisi tapi aniaya. Dalam hitungan sekejap mata, Bani Israel tidak lagi memiliki harta karena semua uang dan benda berharga, bahkan tanah-tanah mereka direbut secara paksa oleh Fir'aun yang zalim. Biyen ku wis ana ngono. Saiki mau tambah akeh ya. Berarti yo anjene Fir'aun akeh, Pak Bu. Nggih. Tidak cukup sampai di situ, Fir'aun bahkan menjadikan Bani Israel sebagai budak. Mereka dipekerjakan sebagai pelayan istana dan pekerjaan-pekerjaan berat yang memerlukan tenaga besar. Ditambah dengan perlakuan yang hina dari tuan-tuan mereka, maka semakin buruklah nasib Bani Israel saat itu. Karena itu Bapak sekalian, melihat seperti ini kan keturunan Nabi Yakub. Allah perintah kepada Nabi Musa, "Hai Musa, sekarang arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskan Bani Israel, pergi bersama kami." Nabi Musa suruh mengatakan kepada Fir'aun seperti itu. Setelah Musa mengatakan demikian, maka Fir'aun berpaling dan sama sekali tidak mengindahkannya. Lalu memandang ke arah Musa dengan pandangan yang sinis dan meremehkan Musa. Maka Bapak Ibu sekalian,
Fir'aun akhirnya mengeluarkan kata-kata ngeten di surat 26 ayat 18. Qala. Niki omongannya Fir'aun. Masih omongannya Fir'aun, Pak Bu. Itu kalau dari Allah diturunkan pada Rasulullah namanya ayat suci. Siapa yang menghafal omongannya Fir'aun oleh ganjaran. Sing nok Quran lho, Pak Bu. Sing mboten Quran iki mboten. Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Fir'aun menjawab. Fir'aun jawabnya dan bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kamu? Musa, kon kate narik Bani Israil. Awakmu biyen lho tak ramut. Kon gak eling ah. Kon biyen cilikamu sapa sing gendong? Aku kan. Ya dikeloni barang ambek Firaun lho. Pancene arek cilik. Nggih ya. Itu kisahnya kan begitu Nabi Musa ibunya sudah didatangkan ke sana karena orang-orang yang didatangkan untuk menyusui Musa itu gak ada yang diterima, Pak Bu, satu pun dari perempuan-perempuan yang punya anak, yang punya air ASI deras itu tidak ada yang mau. Tapi sayembara itu dari ibunya Nabi Musa datang begitu bisa diterima oleh Musa. Jadi ibu dhewe. Cuma ngeten, mereka mengatakan Musa dengan ibunya supaya diletakkan di kerajaan. Terus pendapat di dalam kerajaan, karena itu bukan keluarga kerajaan maka tidak boleh. Nah kalau nggak boleh, saya butuh air susunya saja. Maka silakan Musa dibawa pulang ketika menyusui. Golek wis mari menyusui wareg didegae ke nangane istana malih. Begitu setiap hari, Pak Bu, sampai Nabi Musa sudah tidak nyusu lagi. Sudah tidak nyusu berarti yang minumnya susu anlin. Oke. Sudah tidak nyusu ibunya, berarti nyusu yang susu dipakai oleh kerajaan. Tidak tahu itu susu anlin apa susu apa namanya, susu sapi atau susu yang lain. Yang penting Nabi Musa bergizi, Pak Bu. Makanannya ya bergizi. Anjane panganane raja, Pak Bu. Terselektif. Apa ya kira-kira nunu jagung barang iku gak disebutno, ngoten lho, gak disebutno. Mungkin aja wong niku ya panganan enak ya, jagung godhog barang ku ya. Mungkin saja, cuma gak disebutkan di Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, Fir'aun mengatakan semacam itu. Aku kan mengasuhmu di antara kamu, di antara keluarga kamu dulu. Kamu kan saya asuh. Kemudian waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kamu beberapa tahun dari umurmu, sampai awakmu besar, usia remaja, kan kumpul sama saya. Berarti kan Nabi Musa itu roh dalamnya kerajaan kan. Kamar-kamare Fir'aun ya anjane omahe enggak. Ya sak wisi-wisine sak pojok-pojokane kebon-kebone ya ro kabeh, Pak Bu. Umpama ngingu pitik ya ro. Ngoten lho. Soale napa di dalam kerajaan itu sampai usia remaja. Artinya begini, omongannya Fir'aun itu, bukankah kamu ini orang yang pernah kami asuh di rumah kami dan di atas pelaminan kami? Itu komentarnya Ibnu Katsir. Serta kami buat kamu hidup senang selama beberapa tahun. Tetapi setelah itu kamu balas kebaikan itu dengan perbuatanmu itu. Kamu telah membunuh seorang dari kami dan mengingkari kesenangan yang pernah kuberikan kepadamu.
Niki jenenge napa? Undat-undat. Pak Bu, lek Fir'aun undat-undat masih gak diundat-undat ya wis amale ilang Fir'aun. Tapi lek awake dhewe undat-undat habis eman Pak Bu. Bebas, habis. Lek Fir'aun anjene kafir lho. Amale apa ae sing diperbuat jadi abu kan di hadapan Allah. Tapi kalau kita, amalan kita muncul nyekolano arek. Itu ora ganjaran Bu. Nyambut gawe bojone dikei dhuwit ge blonjo, ge tuku kalung, ge tuku apa pakaian, ge tuku kodhong, oleh ganjaran Bu. Nggih. Arek dikei dhuwit ge jajan, oleh ganjaran, semua jadi sedekah. Ketika kita merawat atau jerih payah kita itu kita berikan kepada anggota keluarga, semua dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Nah, ini jangan sampai hilang. Karena kalau ada orang bersedekah semacam itu lalu diucap, habis. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 di ayat 264. Itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Menghilangkan itu berarti kan membatalkan ya. Iya. Jangan kamu menghilangkan sedekahmu. Dengan cara apa? Dengan menyebut-nyebutnya. Nyebut. Nomor loro. Dan menyakiti perasaan si penerima. Ojo. Jadi kalau kita itu bersedekah kepada siapapun, gak usah disebut-sebut. Masih wis tau nukokno es kancane ngono, gak usah dikandakno kancane. Iki lho, wingi bareng aku nang Surabaya, tak tukono es wareg ya, gak oleh ngomong ngono. Kancane iku, waduh, diomong nukokno es sak cengkir ae. Balak-balik diomong ngoten niku gak enak Pak. Nggih. Atau undat-undat tadi menyakiti si penerima perasaan. Awakmu tak sekolah no, saiki wis nyambut gawe nang ngene pabrik panci. Padahal awakmu dadi direktur jarine. Nggih balik. Kon gak eling biyen tak sekolah no. Mbok pisan-pisan rene. Gowo piksa ta, gowo gedang ora blas. Gak iling kon biyen tak sekolah. Kon biyen kata sekolah no. Gak iso kon dadi pemimpin kok kono. Bapakmu gak geblek apa-apa. Gak oleh kok ngoten. Ndak boleh. Nang anak iki ngoten. Awakmu tak sekolah no, aku dodol sawah, dodol sapi. Gak oleh ngoten niku. Yang sudah dilakukan ya sudah itu ganjaran itu. Nang bojo nggih ngoten Pak Bu, gak oleh ya. Awakmu gak oleh aku ngiri kan awakmu. Wong tuamu biyen gak duwe apa-apa. Lah aku bapakku dadi pejabat ya. Apa jenenge? Dunyane akeh. Awakmu gak oleh aku ngiri kaya wong-wong iku. Gak oleh ngoten niku Pak Bu. Itu namanya menyakiti hatinya orang. Sedekahnya entek. Hapus. Nggih. Ada nggak orang seperti itu? Ada, banyak. Gitu termasuk wong lanang gak lo undat-undat nang wedok. Kamu tak kei kalung ngono tak tukono kalung. Bersyukurlah kepadaku. Lah pokoknya bersyukur itu kongkon. Tukono kalung ya wis tukono kalung. Itu undang-undangnya di Quran Pak Bu. Nek kamu terjadi perceraian sing barangku tukokno, ojo mbok jaluk. Jangan diambil. Wis dikekno ya wis kekno.
Ono sing lho lak kenaan ngoten Bapak Bu. Enggak oleh ngoten niku. Tapi kadung tikukno isan. Berikan saja. Kalau kamu pisah, kamu cerai, itu koyo kena sambar bledek itu. Kok kaget to, Pak. Wedok terus dicerai wong lanang. Apa maneh sing cerai bupati. Kaget, Pak. Nggih, lek sing cerai gak dadi apa-apa ya gak pate kaget ya. Tapi lek sing cilanang dadi bupati terus dicerai, koyo sambar bledek ping 7. Saking kagete. Nggih. Maka orang laki-laki gak oleh ngono. Ya si wedok yang ngono misalkan terjadi ada ucapan yang tidak baik, mungkin jengkel wong lanang ngomong. Si wedok ya gak oleh ngomong apa-apa. Yang pernah dilakukan kepada suaminya ndak usah diomong. Ndak usah diomong. Sampean dadi wong lanang loro ae. Kok lek gak tak pijeti gak waras sampean. Wis matek ket biyen. Gak oleh ngoten. Ngoten niku ganjarane mijet ilang, Pak Bu. Ganjaran mijeti lo ilang. Tapi ganjaran liyane jek ana, kaya umbang-umbang niku jek ana. Soale gak disebut. Gak disebut. Tapi ganjarane mijeti ilang. Oh sing disebut ilang, Pak Bu. Jangan kamu membatalkan atau menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut lho Allah. Ambek yang kedua menyakiti perasaan si penerima. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau dilakukan semacam itu, Allah memberikan perumpamaan seperti ini. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia. Riak itu ya podo. Jadi riak itu ya podo mbek iku mang. Berbuat kalau riak ingin mendapat pujian, itu ya podo mbek undat-undat, podo mbek nyebut niku wau, sama. Atau yang kedua, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi bersedekah atau membantu orang bukan lillahi ta'ala. Padahal kaidah usul fikih itu menyatakan begini. Amalan manusia itu calonnya dinilai itu ada dua. Calon dinilai. Pertama, lillah, hanya karena Allah. Yang kedua, wali betigho amardotillah, dan ingin mendapat keridhaan Allah saja. Oleh ono amalan dilakukan dengan cara dua itu, calon dinilai. Nah tahu nilainya berapa? 40, swidak atau 80, tergantung dari kebaikan amal itu. Tapi calon dinilai, bukan lek calon gak dinilai kan berarti gak ono nilai ini blas. Iki calon dinilai. Lumayan boleh 20, boleh swidak, ngoten lho. Tapi syaratnya dua itu, lillah, libatigho amardotillah. Dua, hanya karena Allah dan hanya karena ingin mendapat ridho Allah. Karena itu kalau kita berbuat tidak karena Allah, nilainya kayak ini wow, sedekah diundat-undat. Kok sama? Itu Pak boleh sedekah diundat-undat, sedekah itu karena riya. Berbuat tidak karena Allah, Allah menggambarkan ngeten. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Oh, batu licin di atasnya turabu itu. Turab itu artinya debu. Min turab itu debu, bukan tanah lempung niku mboten. Tapi napa? Debu. Batu licin dukure debu. Dukure batu itu debu. Debu lek dijebul ngene hilang kan? Lah, ini mboten dijebul. Terus ya Allah ngeten. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Hujan lebat, rotok. Nun sewu, debunya ya no. Hilang. Bisa nggak orang itu ngambil debu itu dikumpulkan? Nggak bisa. Karena hujan deras. Habisnya itu seperti itu. Habisnya amal itu. Karena itu apa saja yang pernah kita lakukan kepada anak, kepada saudara, kepada yang lain, kepada teman, ojo diomong. Jangan dibicarakan. Jangan menyakiti hati orang yang disedekahi.
Bailing bakal iling urusane wonge. Ngoten lho. Gak oleh ngene. Tak sedekahi ngene. Juk wurung gak apik ambek aku. Pisan iki wis gak tak sedekah. Selamanya rasakno konku. Gak oleh ngono iki. Sedekah itu tetap sedekah. Lek gak gelem sedekah ya wis alihkan kepada yang lain. Gak usah ngancam begitu. Abu Bakar aja lho Pak Bu. Bersedekah. Abu Bakar itu orang yang diridhai oleh Allah, sahabat Rasulullah. Ahli sedekah. Waktu hijrah ke Madinah itu ada ponaan misanan gak gelem berangkat. Kamu gak berangkat kenapa? Ini perintah Allah. Pindah hijrah ke Madinah. Wahai Abu Bakar, ya kalau sampean hartanya banyak, berjalan itu kan juga butuh makan, butuh minum, butuh kendaraan. Lah saya itu enggak punya apa-apa. Saya disuruh berjalan ke Madinah. Oh Madinah sini itu loh, Mekah Madinah itu sekitar 500 kilo. Terus apa yang saya pakai untuk ke sana? Kumpul semua, kumpul. Ponaan semua, kumpul semua. Sekarang biayanya berapa? Tak jamin makanmu, tak jamin minummu, tak jamin sandang panganmu. Kalau wis teko Madinah, tak golekno kontrakan, aku sing jamin. Wah Abu Bakar Pak Bu. Berangkat semua, kretek. Pada suatu ketika Rasulullah itu lek perang Pak Bu. Di Madinah itu terjadi perang. Kalau perang apa? Istrinya itu yang diajak bergantian. Nggih. Lek perang sana istri A diajak, perang sono istri B diajak. Ngoten mboten kabeh mboten. Nah pas sing diajak Aisyah. Ngoten. Waktu perang Aisyah itu ditandu di tengah jalan berhenti. Aisyah ngrayai ngeten di lehernya, loh kalungku gak ono, wis gak ono. Waduh. Wah rutun endi? Sing nandu berhenti di situ pegel. Aisyah keluar dari tandu gak kondo sing nandu aku. Mencari jalan itu ditelusuri, nggak ketemu sampai jauh. Itunya apa? Kalungnya nggak ketemu. Pikirannya gini, paling nanti saya kalau belum datang kan ditunggu oleh orang-orang. Saya kan istrinya Rasul. Ternyata enggak. Begitu prit berangkat, langsung tandune diangkat, wis gak tola-tolen nang jero iku ana tak gak ana wong iki ya. Terus diangkat melaku, Bu. Jalan semalam sampai pagi tiba di tempat. Barang mudun Rasulullah tanya, "Mana istri saya?" "Ditandu ya Rasul." Digolek, "Lho gak ono." "Loh, gak ada di mana?" Bingung wong-wong, Pak Bu. Lah kok gak ono ya apa kok? Rame jenenge wong dikei amanat gak perhatian. Nah waktu itu Aisyah kan ya kecil, jadi mau ditandu ya enteng Bu. Antara ono wonge ambek gak ono wonge iku ya nggih kaya sama ngoten nggih ya, sing nandu gede-gede. Nah, Bapak Ibu sekalian, rame. Ditunggu, wis padha rame kabeh. Waktu itu Aisyah nunggu di tempat itu sampai sore sampai malam. Lah bengi-bengi gak ono wong lho Pak Bu. Ada salah seorang jenenge Sofyan. Dudu Abu Sofyan. Sofyan arek muda Pak Bu. Berjalan dengan kudanya itu karena dia terakhir rombongan dari tentara itu. Loh, no jalan kok di padang pasir kok ada orang perempuan satu. Gak ditoleh. Loh kok koyok dikenal, kok seperti Ummul Mukminin gitu. Aduh gak enak, mundur lagi didelok. Kok kayak Ummul Mukminin? Gak mungkin mosok gendruwo ya gak to, Pak. Oh sore-sore bengi ya. Akhirnya diparani, ditak sapa. Setelah salam, apakah engkau Ummul Mukminin? Iya, saya Aisyah. Loh kok begini, kok terjadi seperti ini panjenengan dengan siapa? Wah saya enggak cerita ya, kok iku mang ceritane Pak Bu. Oke, seperti tadi ceritanya. Akhirnya ya sudah, sekarang panjenengan silakan naik ke kuda. Dituntun karo Sofyan ini, Sofyan nak muka, Aisyah di atas kuda. Karena perjalanan itu semalam, Bu.
jadi fitnah. Ngoten. Jadi fitnah. Loh, lah iko Aisyah ambek arek 6 sampai iku Sofyan. Wah, berarti mambengi terjadi hang-heng hong, dang-deng-dong. Misalkan Pak Bu, namanya fitnah ya. Namanya fitnah. Lah itu istri Rasulullah Pak Bu. Karena istri Rasulullah begitu ada orang putih itu kalau kena tutul hitam tul kelihatan. Tersebar namanya fitnah itu. Fitnah luar biasa. Dibesar-besarkan fitnah itu. Ternyata yang membesarkan fitnah orang yang pernah ditolong oleh Abu Bakar. Sedangkan Aisyah putrinya Abu Bakar. Rasulullah nangis itu Pak Bu selama 3 bulan. Nggih mboten 3 bulan nangis saya mboten. Artinya susahnya itu sampai 3 bulan. Abu Bakar sak keluarga susah 3 bulan. Sampai gak disopo Aisyah itu. Sampai Aisyah itu greges awake lara mulai nang bapake itu Bu. Di rumahnya gak disambangi mbak Rasulullah. Soalnya termakan oleh isu, termakan oleh hoak tadi. Dianggap terjadi perzinahan kan Pak Bu. Maka tidak lama kemudian setelah 3 bulan terus Rasulullah itu nyambangi pada istrinya. Dia sedang dalam keadaan sakit panas di rumahnya. Rasulullah ya gak nyedek tapi nok balene ngono Aisyah di kamar situ. Bapak Ibu sekalian, tidak lama kemudian turun ayat. Di Quran surat 24 ini, surat An-Nur. Nah, surat ini mungkin saya waca dhewe dimulai ayat 1 sampai di ayat yang ke 20. Cuma saya ambil satu aja, nggih. Niki. Dimulai di ayat 6. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Nah, ini terus padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Tilek ana wong nuduh istrinya berzina, kudu sumpah ping 4. Demi Allah, istri saya telah berzina dengan si A. Demi Allah, diulangi ping 4. Ayat 7. Wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Sing kelima, demi Allah, istri saya telah berzina dengan si A. Kalau itu tidak berzina, tuduhan saya salah, maka saya akan dilaknat oleh Allah. Ini sing nomor 5. Lek sing istri itu dituduh gak gelem sumpah, berarti dia melakukan zinaan. Sing istri untuk membela dirinya, Allah memberikan jalan keluar. Ayat 8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Nah, istrinya ya dikon sumpah. Kamu mungkin bela dirimu, silakan kamu sumpah. Sumpah, demi Allah saya tidak berzina dengan si A yang dituduhkan oleh suami saya kepada saya. Itu adalah tuduhan yang tidak benar. Demi Allah lagi, demi Allah ping 4. Lalu wal khamisata anna ghadaballah alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya
jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Nah, sing nomor 5 sumpah kayak nika wau. Jika saya dituduh zina, saya yang berzina betulan, maka saya dilaknat oleh Allah dan saya dimurkai oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau padha ngunune, padha sumpahe, maka hukumannya enggak ada sing putri, sing istrinya enggak ada. Maka jalan keluarnya dipisah. Tapi lek sing istri mah enggak gelem sumpah, dihukum rajam. Kalau mau sumpah berarti dia melakukan itu. Kalau dia melakukan sumpah yang kelima, nanti akan diajar oleh Allah. Setelah dipisah oleh suaminya, dia akan mendapat ghadab dari Allah. Nggak tahu dengan cara Allah sendiri. Bapak dan Ibu saudara sekalian. Nah, ayat 11 Allah menyatakan ini. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sarra lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adzim. Ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Oh, konangan tok ini. Sing nggawa fitnah itu termasuk orang-orang dari kalangan kamu. Kamu di sini Muhammad. Dari keluarganya Abu Bakar, dari keluarganya yang ditolong oleh Abu Bakar. Ponakane, misanane. Pak Bu, sing gede-gede non iku lho. Gede-gede beritane. Lah ono sing wong model gede-gede beritane ya. Cilik kriwikan dadi grojokan kor ngoten lho. Digedhekno iso. Volumenya digedhekno. Nah, Allah menyatakan ini. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Oh, terus? Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Sapa sing nggawa berita itu? Lek beritae nggawa beritae misalkan 40% oleh dosa 40%. Sing nggawa berita titik ya oleh dosa titik. Sing nggawa wedekno oleh dosa gede. Pun diatur oleh Allah. Lalu dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian dari bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adab yang besar. Mungkin jangan waca dhewe nggih sampai terus. Bapak bisa lihat akhirnya Abu Bakar ini. Loh, tibane sing memberitakan semacam ini dari kalangan orang yang ditolong. Ngono ku lek awake dhewe no Pak Bu mari nolong terus dipentong niku lak dipentong aja nih. Mari nolong tapi nggih. Munggo awake dhewe sing nolong niku napa? Ya napa sikap kita? Nolong terus enggak? Akan berhenti kan? Bisa-bisa tidak berhenti, tidak cukup berhenti, ancaman juga. Bisa terjadi. Abu Bakar nggih ngoten ngatine padha Pak Bu. Akhirnya Abu Bakar itu muni ngeten. Wallah, demi Allah, saya tidak akan menolong lagi. Sementara mereka saya tolong, mulai dari perjalanan dari Mekah ke Madinah sampai sandang pangannya dan kebutuhan yang lain saya tolong 100%. Tapi nyatanya menjatuhkan nama martabat keluarga kami dari Aisyah. Aisyah wis loro Pak Bu, loro panas kok. Di rumah. Gak wani ngomong mbek Rasulullah. Wong Aisyah lho gak nglakoni apa-apa, tapi difitnah, gak lesu kira-kira. Lemes Pak Bu, kate ngomong apa? Alasan Rasulullah, ndak Rasul saya gak dipercaya mbek Rasulullah. Rasulullah baru percaya setelah turun ayat ini. Oh ternyata istriku bersih.
Karena dibersihkan oleh Allah dari langit, Bapak. Maka Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar ini, wallah saya tidak akan menolong lagi. Rasa nokon bahasa kula, Bapak. Bahasa kula. Rasa nokon gak tak tolong. Ditenan gak mangan temenan kon. Bahasa kula. Tapi opo Abu Bakar biyen ngomong itu baru. Ini kan bahasa kula, jadi ancaman, Bapak. Nyatanya apa? Turun ayat menegur Abu Bakar. Di ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu uli qurba wal masakin wal mujahirin wal muhajirina fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Rasulullah ini, hei Abu Bakar, ini turun ayat ini rupanya kena kamu. Kamu kemarin kan sumpah tidak akan menyampaikan. Allah menyatakan, jangan orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu. Abu Bakar kan punya kelebihan kelapangan harta. Oke. Terus bersumpah tidak memberi bantuan kepada kerabatnya. Jangan. Ini teguran dari Allah. Tidak memberi kerabatnya kepada siapa kerabat itu? Orang-orang yang miskin. Mereka lu miskin. Yang kedua, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Miskin tapi dia meninggalkan rumahnya yang ada di Mekah. Masih duwe omah sak petak, Pak Bu, ditinggal. Iku gak ada janji kembali loh, Pak Bu. Lah saiki lek duwe tanah misalkan ombone 8 meter, musuh 4 meter ngono. Piro regane? Nggih. Lah nek kotamu piro? Ya larang, Pak Bu. Saiki lek kota Mekah, piro waktu itu? Omahe ditinggal, sertifikat omahe ditinggal dan seterusnya. Panci-pancine ditinggal. Mosok digowo panci, Pak Bu. Enggak dibawa, Bu. Orang saja berangkat dengan pakaiannya secukupnya. Dia itu punya ayam Arab, jadi tinggal ayamnya. Kalau dia punya kambing, kambingnya ditinggal, Bu. Demi apa? Memenuhi perintah Allah. Cuma orang miskin. Lagi dibantu oleh Abu Bakar. Kamu jangan bersumpah wahai, karena Abu Bakar ini gini. Kamu jangan bersumpah, ini sindiran dari Allah. Kamu saya beri rezeki yang luas, saya beri kelapangan. Kamu jangan bersumpah tidak memberi. Mereka itu orang miskin. Mereka itu orang yang berhijrah pada jalan Allah. Maka sikapmu adalah, dan hendaklah mereka memaafkan. Maaf, sifatmu kamu harus memaafkan mereka. Yang kedua, dan melapangkan dada. Lapang dadamu. Allah menawarkan, berikan bandingan. Kalau kamu melakukan terus bersedekah, tidak kamu putus, Allah menyatakan ini. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Yo. Kalau kamu sedekah, kamu gak seneng ya diampuni Allah? Kamu gak senang diampuni oleh Allah dengan sedekah kamu itu? Terus? Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, setelah ini turun ayat ini, Abu Bakar terus tobat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya. Ya Allah, saya tidak jadi bersumpah. Saya kembali, mereka akan saya santuni lagi. Biarlah mereka memfitnah saya. Pelajarannya apa, Bapak? Kalau kita bersedekah kepada orang, jangan ada harapan apapun. Wong kita kayak aneh sarung cek salat, ndak oleh. Wongku kadang dikei sarung digawe nok gerdu lho. Kayak kemul-kemul nok gerdu. Lek mereka tidak salat, sakit yang memberi. Loh, tibane tak tukokno sarung,
gawe kemul-kemul. Sakit gak hatinya? Sakit ya. Gak boleh. Nah, terus bagaimana? Kalau sedekah itu hendaklah hanya mencari keridhaan Allah. Semua kan dinilai oleh Allah, kembali ke dirinya masing-masing. Makanya kalau kita membantu siapa saja, saudara kita dan lain-lain, jangan ada di antara kita berharap mereka kembali memberi kebaikan kepada kita. Apa yang kita sedekahkan sudah ada nilainya sendiri di hadapan Allah. Nata hati seperti ini sulit banget. Sing akeh enggak ngono. Kalau dia membantu ada tendensi agar supaya membantu agar supaya tidak boleh itu. Ya sudah, yang sudah dibantukan ya sudah. Perkara kamu eling aku alhamdulillah, gak eling ya wis masyaallah ngono ae. Lepas. Pak, Bu, Fir'aun undat-undat sinten? Nabi Musa. Maka di ayat 19 Allah menyatakan wa fa'alta di surat 26 ada. Wa fa'alta fa'latakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Itu Musa mengatakan, awakmu lah berbuat semacam itu. Terus kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna. Niki napa? Fir'aun maksudnya kepada Musa. Ibnu Abbas itu memberikan statement, Mbak Bu, yang dimaksud dengan kafir dalam ayat ini ialah mengingkari nikmat yang pernah diberikan. Artinya kon tak kei wis tak rambut kecili. Oke, tak rambut cilik. Tibane awakmu bales sing ngene tok, ngoten lho, Bu. Gak mau bales api aku. Nabi Musa menjawab ayat 20 21 jawabannya Nabi Musa qala fa'altuha nek niki wau wa fa'alta hanya ngono perbuatanmu fa'lataka ngono awakmu bales nang aku. Nabi Musa mengatakan qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhalin. Berkata Musa, aku telah melakukannya sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang hilaf. Nabi Musa, ya nggak apa-apa, aku orang yang hilaf. Artinya begini, saat itu aku masih belum diberi wahyu dan belum mendapat nikmat kenabian dan kerasulan. Ya pantes. Fir'aun awakmu ngramut aku. Soalnya aku gurung dikei kerasulan oleh Allah, belum diangkat menjadi nabi. Ya melok awakmu. Lah saiki lho aku dikei nabi oleh Allah, dijadikan nabi. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah itu menyatakan sedang aku termasuk orang-orang yang khilaf. Itu artinya termasuk orang yang tidak mengerti khilaf niku. Lalu Nabi Musa mengatakan fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahabali rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Nah, saya ikut kamu waktu itu, tapi aku punya kesalahan, punya hilaf. Makanya aku lari dari kamu. Lek bahasaku loh. Nanti kalau aku gak lari kok pateni kan? Soalnya aku mateni golonganmu, suku Kipti. Makanya aku lari dari kamu. Nah di sini Pak Bu, larinya itu dikisahkan oleh Allah di Quran surat 28 mulai ayat 15 sampai ayat 42. Sampean waca dhewe. Bagaimana Nabi Musa itu lari itu
menjauhi dari Fir'aun tadi sampai ketemu Nabi Syu'aib, nggih. Sampai dipek mantu Nabi Syu'aib, tapi harus melakukan perjanjian bayar mahar 12 tahun, Pak. Jadi buruh itu 12 tahun baru dijadikan mantu. Gua awake dhewe ya gak gelem, Pak. 12 tahun kerja gak dibayar lho, Pak, keimangan tok. 12 tahun baru dikei anak. Nek 12 tahun nek umure kira-kira 20 ngono ditambah 12 pira ya? Wakil, Pak Bu. Lah karep birapi. Ngoten, lek awake dhewe emoh, tapi Nabi Musa ndak. Ah iku ceritane di surat 28 mulai ayat 15 sampai ayat 42. Ken sampean waca. Ngono ku ana PR ngene jenenge, nggih. Jadi ngaji ku ya ana PR ngoten lho, Pak Bu. Nggih. Dadi lek ana omah cek oh ngene ceritane ngoten, Pak Bu. Itulah salah satu di antaranya tujuan Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Bapak dan Ibu dari sekalian, akhirnya di ayat yang paling akhir itu 40 dan ayat 41 Fir'aun diazab oleh Allah, cemplung nang laut, berakhirlah kerajaan Fir'aun. Lalu seperti apa orang-orang Bani Israel dan seterusnya Nabi Musa tidak bisa hari ini diceritakan. Insya Allah pada waktu dan gelombang yang sama. Bapak dan Ibu saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.